Saya hanya ingin memberikan respon bahwa kasus ini itu persoalan politisasi. Soal penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, mengapa juga kasus ini berlarut-larut demikian lama? Kita sudah ada Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Rudianto Lalo. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Pak Saud, saya mau ke Anda dulu. Pak Saud, sebenarnya ini kan kasusnya sudah berlangsung dari 2020. Tapi penetapan tersangka baru yang terbaru adalah Hasto Kristianto baru dilakukan sekarang. Sebenarnya apa yang menjadi kendala selama 4 tahun ini, Pak? Ya kalau lihat prosesnya kan kita melihat itu prosesnya proses OTT ya. Kalau OTT itu biasanya tuh matang banget. Jadi siapa berbuat apa, siapa memerintahkan. Kalau dia bersama-sama ya pasal 55-nya itu menyuruh apa, melakukan apa. Kalau dikenakan itu hari ini dia disebut pasal 5 itu dia memberi janji apa dan kemudian dan seterusnya agar seseorang itu berbuat atau tidak berbuat. Nah, di dalam penyelidikan tentu saja itu belum jelas. Tapi ketika OTT itu dilakukan, sebenarnya unsur-unsur yang disebutkan hari ini itu sudah jelas. Artinya itu sudah jelas sejak tahun 2020. Even itu mungkin 2019, hanya penyelidikannya diperkirakan di situ. Karena peristiwa itu terjadi mungkin sebelumnya, artinya penyelidikannya. Jadi kalau ditanya unsur-unsurnya belum memenuhi, itu kita semua tahu lah gimana ceritanya waktu itu kemudian OTT itu tidak berlangsung dengan mulus ketika mereka akan menggeledah. Lagi-lagi nih akibat dari undang-undang KPK yang direvisi karena waktu itu Dewas tidak mengizinkan dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan unsur-unsur unsur itu sudah ada di situ gitu, tidak ada yang baru juga di situ. Jadi apa berbuat apa dan seterusnya. Jadi sekali lagi kenapa ini kemudian menjadi seperti berlarut-larut dan membuat partai politik HK ini menjadi tersandra, inilah kalau saya sebutkan due process of law itu tidak dijalankan dengan baik. Karena memang ya sudah pasti kenapa kita dapat indeks persepsi korupsi 34 kan cara kita berdemokrasi cuma dapat angka 25. Carut marut demokrasi kita ini. Jadi sekali lagi ini semua bagian dari cara kita melaksanakan demokrasi. Oke, akan ada sebutan bahwa MA sudah memutuskan sehingga partai politik yang mengajukan sebuah nama gitu dalam hal ini HM ya, sehingga kemudian kenapa itu tidak jalan ya kan, kenapa itu tidak jalan kemudian yang sudah jadi tersangka dari KPU dan sudah keluar dari penjara itu menahan dinilainya kan begitu, sehingga terjadilah suap menyuap itu gitu Mbak. Oke, saya juga mau ke politisi PDIP Guntur Romli, tadi baru saja bergabung. Pak Guntur, ini KPK sudah resmi mengumumkan penetapan tersangka untuk Hasto Kristianto. Sikap dari PDI Perjuangan seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Mbak. Nanti setelah ini akan ada sikap resmi dari DPP PDI Perjuangan. Kemudian juga itu sikap juga dari partai. Saya hanya ingin memberikan respon bahwa kasus ini itu persoalan politisasi. Lebih ke persoalan politik. Pertama kalau kita melihat bahwa bocornya sprindik itu ke media terlebih dahulu, ya kan? Dan ini kan semacam ada penggiringan opini. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sebenarnya sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik. Dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Jadi ini benar-benar persoalan adalah kasus politik. Dan ini nanti keterangan resmi nanti akan disampaikan oleh partai bahwa ini benar-benar persoalan politik, dan ini terkait juga dengan misalnya saat ini PDI Perjuangan sedang, kalau dalam bahasanya Ibu Megawati Soekarno Putri, diaut-aut, diacak-acak. Tanggal 12 Desember Ibu Megawati sudah menyampaikan hal itu menjelang Kongres, ada upaya untuk mengambil alih partai dengan misalnya muncullah spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dari ketua umum, kemudian juga bahwa yang saat ini yang dihadapi bukanlah Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi beliau adalah Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ini benar-benar upaya yang lebih kepada politisasi. Kemudian juga upaya kriminalisasi kasus yang sudah katakanlah lama, tahun 2020. Dan kalau kita membaca tadi konferensi pers dari KPK itu kan sebenarnya sudah banyak sekali beredar informasi-informasi seperti itu.
Tapi kan selama ini juga tidak ada yang namanya penetapan sebagai tersangka karena kan tidak kuat buktinya, hanya berdasarkan keterangan bukan berdasarkan bukti material. Itu juga kita melihat membaca tadi keterangan pers dari KPK, dan juga mungkin saja karena sikap politik dari PDI Perjuangan selama ini mungkin lebih kritis ya, bagaimana menyampaikan aspirasi dari publik, misalnya dari soal terakhir ini kan soal PPN 12% yang mau naik, ya kemudian kami memberikan respon bahwa harus dikaji ulang karena terkait dengan hajat masyarakat orang banyak. Jadi gitu Mbak, sebagai Pak Guntur, sebagai pendahuluan seperti yang bisa kami sampaikan. Oke, Pak, tapi kalau sikap dari PDIP, bantuan hukum atau upaya hukum yang akan dilakukan apa dalam waktu dekat? Oh pasti Mbak, ada sikap resmi dari partai, kemudian bantuan hukum dari partai, karena ini menyangkut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu pasti. Karena bagaimana saya katakan tadi, ini bukan Hasto Kristianto secara pribadi, tapi beliau adalah sebagai sekjen partai. Pasti partai akan memberikan sikap yang resmi, kemudian bantuan yang resmi, dan apalagi apa yang disampaikan oleh sekjen selama ini, sikap-sikap politiknya, pernyataan politiknya ini juga rencananya kapan Pak Guntur? Sore ini tuh jam berapa penyampaian sikap resminya? Nanti kami akan sampaikan, Mbak. Karena kan kami juga baru tahu ternyata KPK baru merilis. Padahal kan dari sejak tadi pagi bahwa sprindik itu bocor kemana-mana kan. Kami nggak tahu. Selama ini juga ketika ada media yang menanyakan kami bilang kami nggak tahu. Kami tahunya malah dari media, gitu, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, kalau menurut Anda, untuk memastikan KPK bisa bekerja secara profesional, ini kan di tengah ya kalau dari PDIP menyebutkan ini politisasi, tapi kan ini juga adalah kasus yang sudah berlangsung dari 2020. Apa yang didorong dari Komisi 3 agar kasus ini bisa segera terbuka dengan jelas? Iya, pertama dari awal pimpinan KPK baru kita tekankan bahwa dalam penanganan kasus kasus tertentu, maka penanganannya harus berkeadilan, harus meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Tadi Pak Saud mengatakan kalau proses OTT itu tidak susah untuk membuktikan. Ini kan menurut saya kekeliruan pimpinan KPK yang lama yang menjadikan kasus ini jadi tertunda atau lambat. Seharusnya kasus seperti ini harus ada kepastian hukumnya gitu kan. Karena kita tidak mau penegakan hukum yang dilakukan KPK itu memunculkan persepsi bahwa kasusnya politis, tendensius, menarget orang per orang. Itu yang kita tidak mau terjadi di institusi penegak hukum kita. Sehingga kasus-kasus yang dibongkar oleh lembaga penegak hukum kita betul-betul murni kasus hukum. Ya, kita mau kesampaikan bahwa tidak ada tendensius politik. Itu yang harus kita dorong ke pimpinan KPK. Ini sekali lagi saya mengatakan bahwa kita menghormati proses hukum KPK, tetapi ke depan jangan ada persepsi di masyarakat bahwa kasus yang ditangani KPK adalah kasus-kasus yang bermotif politik. Kapan ini muncul persepsi seperti itu, maka itu pasti langkah-langkah KPK tidak akan mendapatkan kepercayaan baik di masyarakat. Nah, Pak Rudianto, untuk memastikan tadi persepsi publik fokus kepada kasus hukumnya juga, terlepas ini ada ya tadi politisasi ataupun juga tidak kalau menurut PDIP, tapi apa yang sepatutnya dilakukan oleh KPK ke depannya agar ya publik juga fokus kepada penegakan hukumnya? Ya. Pertama, kasus-kasus yang menjadi perbincangan yang tidak selesai, bagi kita dorong KPK menuntaskan segera. Kalau memang tidak ada bukti-bukti, ya tidak usah dilanjut. Kalau memang ada, silakan dilanjut. Kita hormati itu. Apalagi ada mekanisme hukum yang berjalan di situ. Seseorang yang disangka kebetulan keberatan, ya bisa diajukan pra-peradilan misalkan. Tetapi yang kita dorong KPK adalah ke depan ini, kasus-kasus yang karena lembaga ini kan super body, Pak. Kalau super body, kasus-kasus besar yang dibongkar untuk bagaimana menyelamatkan keuangan negara itu lebih penting bagi kita sebenarnya. Khusus kasus yang lamban, kasus-kasus yang menjadi utang dari pimpinan KPK lama ini bisa diselesaikan oleh pimpinan KPK yang baru, saya kira. Kira-kira begitu. Oke, saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, kalau menurut Anda kan soal penahanan ini menjadi kewenangan dari penyidik, tapi apa yang bisa dan juga soal pencekalan tadi ini menjadi kewenangan penyidik. Kalau menurut Anda perlu atau tidak Hasto Kristianto ditahan dan juga dicekal? Tapi Pak Saud, kita bahas usai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV.